berkaitan dengan spektrum serapan percobaan 3, yaitu yang berjudul deteksi insektisida flonikamid dalam sampel sayuran dengan UV visible spektrofotometer dan FTIR. Nah, sebelum itu adapun anggota kelompok kami itu pertama saya sendiri Naufal Asli Utagalung NPM 6, kedua ada Julita Winda Putri NPM 24, dan yang terakhir Desti Novitasari Pakpahan NPM 50. Pertama akan dijelaskan oleh saudari saya Desti, saya persilakan. Menggunakan UV spektrofotometer dan metode FTIR. Spektrofotometer menyerap UV pada panjang gelombang 580 nanometer. Sistem ini telah berhasil diterapkan untuk deteksi flonikamid pada berbagai sampel sayuran yaitu mentimun, tomat, labu botol, kapsikum, dan kubis. Metode ini berkembang sederhana, sensitif, dan cepat, serta ekonomis untuk penentuan insida pada dan buah-buahan. Penggunaan pestisida yang berlebihan dapat mengganggu ekosistem dan dapat berdampak buruk pada lingkungan dan juga mempengaruhi kesehatan manusia. Ini misalnya seperti kanker, kerusakan mata, sakit kepala, muntah, maupun diare. Flonikamid adalah insektisida sistemik dan secara kimia dikenal sebagai nikotin amida. Flonikamid dapat membunuh serangga seperti kutu daun, lalat putih, maupun belalang. Metode yang digunakan untuk menentukan residu flonikamid dalam sampel sayuran yaitu dengan metode spektrofotometri. Metode ini sangat sensitif, selektif, sederhana, dan lebih murah digunakan berdasarkan hidrolisis flonikamid. Penentuan flonikamid di berbagai lingkungan dan sampel sayuran menggunakan protokol UV vis dan FTIR. Spektrum serapan UV vis dilakukan pada spektrofotometer sinar ganda membuat spektrofotometer UV vis. Metodologi yang digunakan pertama itu persiapan sampel untuk spektroskopi UV vis dan FTIR. Sampel sayuran yaitu mentimun, tomat, terong, labu botol, kapsikum, dan kubis dikumpulkan dan dipotong halus. Potongan halus tersebut dibiarkan kering pada suhu kamar, kemudian ditambahkan 10 ml flonikamid ke dalamnya dan campuran disentrifugasi. Kemudian ditambahkan NaOH dan air brom ke dalam filtrat. Setelah itu campuran dikocok selama 2 menit dan ditambahkan 2-3 tetes asam format, 0,5 ml larutan kalium iodida dan kalium iodat serta 0,5 ml leucokristal violet. Hasil larutan dipanaskan selama 10 menit pada suhu 30 derajat Celcius dan dibiarkan dingin. Lalu ditambahkan 25 ml aquades dalam labu takar dan diambil 3 ml campuran, dimasukkan ke dalam kuvet dan diletakkan di dalam spektroskopi UV vis dan FTIR. Kedua, analisis spektroskopi UV vis dan FTIR. Spektrum serapan UV vis dari kompleks flonikamid dengan pH 8 pada panjang gelombang 580 nanometer dengan suhu kamar menggunakan spektrofotometer UV vis. Konsentrasi larutan flonikamid disiapkan untuk kalibrasi. Aquades digunakan sebagai referensi untuk analisis. Spektrum FTIR digunakan dengan metode reflektansi difusi dilakukan pada spektroskop inframerah dengan menggunakan KBR sebagai pengencer.
Spektrum FTIR dari sistem flunitramid tercatat 400 sampai 4000 cm pada suhu kamar dengan pH 8. Next. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh Saudari Julita. Saya persilakan. Baiklah, selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Metode spektroskopi UV terlihat. Dalam penelitian ini, iodium yang dibebaskan bereaksi dengan leukristal violet membentuk perwarna berwarna ungu. Pembentukan kompleks dikonfirmasi dan maksimum spektrum serapan yang direkam berada pada 580 nanometer yang ditunjukkan pada gambar 1A. Semua pengukuran spektral diterima terhadap Aquade sebagai referensi. Sistem warna yang ditemukan mengikuti hukum Lambert-Beer dan rentang konsentrasi 0,5 gram per mililiter hingga 20 gram per mililiter. Flunitramid dalam 25 ml larutan akhir. Solusi pada 580 nanometer ditunjukkan pada gambar 1B. Zat berwarna ungu ini menunjukkan serapan maksimum pada 580 nanometer dan reagen kosong menunjukkan penyerapan yang dapat diabaikan pada panjang gelombang yang sama. Berikut grafik dari gambar 1A dan 1B. Selanjutnya yaitu studi spektroskopi FTIR. FTIR digunakan untuk pengembangan reaksi brominasi dan teknik ini digunakan untuk mendeteksi kelompok fungsional yang terlibat dalam proses. Spektrum IR flunitramid murni menunjukkan gugus fungsi yang berbeda seperti simetri N per H-pita adalah 1654,85. Flunitramid dihidrolisis dengan adanya NaOH dan memberikan reaksi brominasi dengan air tambang. Beberapa kelompok fungsional terlibat dalam kompleksasi. Frekuensi peregangan digeser dan ini menegaskan pembentukan cyanogen bromida. Spektrum IR ditunjukkan pada gambar 2 dan diamati kelompok fungsional signifikan yang terlibat dalam kompleksasi. Next. Berikut grafik gambar 2. Selanjutnya itu pengaruh waktu, suhu, pH reagen, dan interference. Pengaruh suhu pada reaksi antara 28 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius dengan konsentrasi optimum. Reaksi terjadi pada suhu kamar, tidak pada suhu yang lebih rendah maupun pada suhu yang lebih tinggi. Nilai absorbansi pada pH 8 dan ternyata cocok untuk hidrolisis lengkap pestisida ditunjukkan pada gambar 4A. Waktu minimum yang diperlukan untuk menyelesaikan reaksi dan pengembangan penuh warna dan warna stabil selama beberapa hari. Ketika 0,5 ml air bromin, 0,5 ml Ki dan KiO3 dan leukristal violet digunakan, reaksi selesai. Tetapi ketika jumlah komponen diubah atau mengalami penurunan ataupun peningkatan dan ketika volume yang berbeda dari leukristal violet yang ditambahkan, maka absorbansi pertama meningkat dan kemudian setelah suatu titik menjadi stabil ditunjukkan pada gambar 4B. Butuh waktu 10-20 menit untuk reaksi lengkap, tetapi efek atau warna produk tetap tidak berubah selama beberapa hari. Berikut grafik gambar 4A dan juga 4B. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan yaitu tentang analisis sampel nyata. Untuk menyelidiki kesesuaian metode yang dikembangkan, sampel nyata dianalisis dan dipelajari dengan menggunakan sampel yang berbeda dari tanah, sayuran, dan air untuk presisi dan ketergantungan konsentrasi. Untuk pencegahan efek matriks, metode penambahan standar digunakan untuk menentukan flunitramid dalam sampel nyata. Juga pemulihan flunitramid dari sampel yang dibubuhi flunitramid dalam jumlah yang diketahui dan dipersen, dan hasilnya dirangkum dalam tabel 2 tadi. Selanjutnya yaitu tabel sampel dari berbagai keterkaitan flunitramid dalam beberapa komposisi. Nah, kemudian ada perbandingan metode spektrofotometri yang digunakan dengan metode lain untuk analisis flunitramid. Perbandingan antara berbagai metode analisis yang dilaporkan dan menyajikan metode spektrofotometer untuk analisis inseksida flunitramid. Tabel S2.
Metode ini memberikan persentase pemulihan 0,15 kali lebih besar dengan nilai RSD yang jauh lebih rendah, memberikan presisi yang lebih tinggi dalam deteksi dan batas kuantifikasi flonikamid. Penentuan spektrofotometer flonikamid kurang ekspansif, sederhana, dan metode selektif dibandingkan dengan teknik lain yang berbeda untuk penentuan flonikamid. Nah, adapun kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu dari percobaan telah berhasil mendemonstrasikan prosedur sederhana untuk mendeteksi flonikamid dalam jumlah kecil dalam sampel sayuran dengan teknik lanjutan yaitu teknik UV-VIS dan FTIR. Di dalam parameter metode warna dikembangkan secara instan menggunakan leukokristal violet. Selain itu, pengukuran absorbansi dapat digunakan dengan mudah untuk analisis kuantitatif reaksi brominasi berdasarkan perubahan dari absorbansi. Ternyata metodenya sederhana, ekonomis, dan cara protokol yang akurat, tepat, sensitif, kuat, dan mudah diterapkan. Dalam proses keseluruhan, terutama fungsional kelompok yang melibatkan proses kompleksasi. Metode yang dikembangkan harus divalidasi untuk mengeksplorasi efek senyawa pengganggu pada deteksi pestisida. Metode ini mungkin menawarkan pilihan yang baik untuk diperkenalkan ke dalam aplikasi nyata di tempat. Baiklah, itulah pemaparan dari kami kelompok 6 praktikan spektroskopi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.